Selamat pagi saudara-saudara dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, utusan menurut Kamus Bahasa Indonesia, orang yang disuruh atau yang ditugasi menyampaikan sesuatu atau menjadi penghubung, atau orang yang diutus, yang ditugasi untuk mewakili atau duta. Dalam hal ini Paulus maksudnya adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia atau rasul. Paulus menyatakan bahwa kita adalah perwakilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 20. Dalam bahasa Yunani, ungkapan perwakilan diterjemahkan sebagai presbeo yang memiliki akar kata yang sama dengan presbiter. Suatu istilah yang merujuk kepada pemimpin gereja, tetapi juga yang berperan sebagai perwakilan Kristus. Ini membawa hak istimewa dan tanggung jawab luar biasa dalam membawa wajah dan ajaran Yesus ke dunia ini. Dengan demikian, kita merupakan perwakilan Allah di bumi, memegang peran penting dalam menyampaikan kasih dan kebenarannya kepada seluruh dunia. Sebagai utusan-utusan Kristus yang di dalam bahasa Inggris dikatakan ambassador of Christ, kita harus menyampaikan berita yang berpusat pada Kristus atau Christ Center. Berita pendamaian disampaikan demi Kristus. Isi berita juga harus memegahkan Allah dan Kristus. Kita tidak mendorong manusia untuk mendamaikan diri mereka. Akan tetapi, saudara-saudara terkasih, tugas yang dimaksud adalah tidak hanya menjadi tanggung jawab eksklusif bagi rasul-rasul saja, melainkan bersifat universal, berlaku bagi semua individu yang telah mengalami perdamaian dengan Allah melalui Kristus. Oleh sebab itu, sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus, mempercayakan pelayanan atau berita pendamaian pada ayat 18-19 selalu mendahului dengan pernyataan yang telah mendamaikan dunia atau kita dengan dirinya. Setiap orang yang telah mengalami proses pendamaian ini secara otomatis diberi amanah untuk menyampaikan berita dan melayani dalam rangka menjadi duta Kristus, duta perdamaian yang menyampaikan pesan perdamaian. Saudara-saudara, seorang komunikator pendamaian diharapkan bukan hanya memiliki pemahaman teoritis, tetapi juga secara pribadi merasakan dan mengalami proses pendamaian. Mereka dituntut menjadi ciptaan baru dalam Kristus, seperti yang dijelaskan dalam ayat 17. Pelayanan pendamaian yang mereka lakukan bukanlah sekedar tanggung jawab rutin, melainkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan yang sepenuhnya diabdikan bagi Kristus. Sebagaimana yang disorot dalam ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan bangkit untuk mereka. Selain pengalaman, kita juga perlu mengerti landasan pelayanan. Kita melayani bukan karena jasa dan talenta. Semua adalah anugerah Allah. Dia yang telah mempercayakan atau memberikan pelayanan pendamaian ini kepada kita dalam ayat 18. Dia telah mempercayakan atau menaruh berita pendamaian itu di dalam kita, ayat 19. Allah selalu menjadi subjek. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pagi ini Rasul Paulus menyerukan kepada kita
Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Hiduplah menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.